Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Saya Ahmad Suryafani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Guntung, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, akan membahas tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jurnal refleksi modul 2.1 akan saya kupas melalui model DIL, yakni Description, Examination, dan Articulation of Learning. Bagaimana singkatnya? Mari kita simak bersama. Pada sesi description akan digambarkan tentang pengalaman yang saya alami selama mempelajari modul 2.1. Saya telah mempelajari perihal cara memenuhi kebutuhan belajar murid, yakni dengan penerapan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi bersama rekan-rekan CGP, PP, dan Ibu Fasilitator telah memberikan inspirasi yang positif. Terlebih lagi saat elaborasi pemahaman bersama Bapak Nuno selaku instruktur sangat membuka wawasan dan menguatkan pemahaman saya tentang bagaimana cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang baik di kelas. Berdasarkan kenyataan tersebut, membuat saya lebih bersemangat untuk menerapkannya di kelas pada tahun ajaran baru mendatang. Karena saya yakin dengan dedikasi yang kuat untuk memberikan pengalaman belajar maksimal terhadap murid merupakan langkah nyata pemenuhan kebutuhan belajar murid. Walaupun sebenarnya tanpa disadari dari dulu saya sudah memperhatikan kebutuhan belajar murid. Hanya saja saya akan mencoba lebih fokus dan konsisten. Terlebih lagi jika terkait lingkungan belajar dan manajemen kelas, tentu harus saya optimalkan lagi dan lebih fleksibel agar murid tergugah dan nyaman untuk berproses serta mencapai pembelajarannya. Kini kita memasuki tahapan examination, yakni menganalisis pengalaman yang sudah saya ungkapkan tadi dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah saya buat sebelumnya. Pada alur demonstrasi kontekstual, saya telah mencoba membuat modul ajar berdiferensiasi yang diawali dengan pemetaan kebutuhan belajar murid yang didapat dari hasil diagnosa terhadap asesmen awal. Pada bagian kegiatan inti termuat diferensiasi konten, proses, dan produk. Adapun pada bagian penilaian, saya buatkan rubrik penilaian berdasarkan strategi yang saya buat sebelumnya di bagian inti. Modul ajar pun berhasil saya buat dan menurut saya itu sudah hampir sempurna. Tinggal menunggu penerapannya saja lagi. Namun, setelah belajar banyak dari Fasil dan instruktur, saya pun mencoba berpikir ulang hingga muncul pertanyaan dari diri saya. Apakah setiap langkah yang dilakukan sudah benar dan tepat untuk murid saya? Pertanyaan demi pertanyaan yang berkecamuk pada diri saya mulai terjawab satu persatu. Berkat bimbingan Fasil dan instruktur serta hasil diskusi bersama rekan CGP, saya pun bertekad untuk memperbaiki apa yang telah saya buat pada modul ajar saya sebelumnya untuk diterapkan nanti pada murid. Yang jelas, saya akan memperhatikan dengan seksama apa saja yang betul-betul menjadi kebutuhan belajar murid. Jikapun saya gagal, maka akan terus mencoba dan mencoba lagi, karena saya yakin proses tersebut merupakan bagian dari pembelajaran itu sendiri bagi saya dan bagi murid. Lebih terpenting lagi, bagaimana caranya untuk memperjelas tujuan pembelajaran yang mudah dipahami, serta mampu menggugah minat murid agar bersemangat mengikuti tiap rangkaian pembelajaran. Masuki tahapan terakhir dari model DIL, Articulation of Learning, yakni menjelaskan hal yang telah saya pelajari dan rencananya untuk perbaikan di masa mendatang. Telah dijelaskan dengan rinci berbagai miskonsepsi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya bahwa pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah seperangkat strategi pembelajaran, melainkan sebuah filosofi.
cara berpikir tentang belajar mengajar, atau bisa juga disebut dengan prinsip pembelajaran yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang cenderung beragam dan unik. Sehingga pada prakteknya guru hanya perlu membiasakan dirinya untuk selalu peduli dan selalu memperhatikan keadaan kelasnya, terus mencoba dan merefleksi serta melakukan penyesuaian secara konsisten. Sehingga untuk kedepannya saya akan mencoba memaksimalkan proses identifikasi kebutuhan belajar murid saya dengan berbagai cara. Misal, identifikasi pengetahuan awal, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor dari kelas sebelumnya, mereview dan merefleksi praktek pengajaran, dan memperhatikan perilaku murid dengan konsisten. Hal tersebut penting dilakukan karena menurut instruktur atau Bapak Nuno, kebutuhan belajar murid bisa saja berubah dan pengetahuan anak akan terus mengalami perkembangan. Jadi, analisa awal tidak harus digunakan terus-menerus. Proses yang komprehensif dan fleksibel meliputi perencanaan, pelaksanaan pengajaran, hingga penilaian untuk mengakomodir keberagaman kebutuhan belajar murid di kelas. Oleh sebab itu, saya akan mempertimbangkan dengan lebih matang terkait 1. Mengenal lebih mendalam profil dan latar belakang murid saya. 2. Mendalami dan mematangkan penguasaan saya terhadap materi yang akan diajarkan. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang positif dan akan menjadi fokus perhatian saya. Dan yang terakhir, memperbaiki cara mengajar saya agar murid nyaman berada di kelas yang saya ampu. Demikian yang sudah saya tuangkan di dalam jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.1. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.